dengan kerja keras, dengan bagaimana ekosistem Semenanjung Kampar ini bisa dijadikan dalam upaya kita pembangunan rendah karbon dan mengurangi emisi menuju net zero emission. Nah, di sana sudah ada di Kabupaten Siak dalam bentuk hutan desa, yaitu di Desa Teluk Lanus lebih kurang 3.500 hektar dan di Rawamekarjaya seluas 3.300 hektar. Di antara dua desa ini ada dalam bentuk dicadangkan dalam bentuk hutan adat sekitar 18.000 hektar. Nah, kemudian juga dalam bentuk perhutanan sosial lainnya total semuanya 34.000 hektar. Nah, 34.000 hektar ini siap ya menjadi model dan demonstrasi untuk perdagangan karbon dunia. Nah, tentu juga kami akan memperkuat fasilitasi wilayah kelola masyarakat ini dalam bentuk perhutanan sosial ya tadi dalam bagaimana kita mengurangi emisi. Nah, asalnya dukungan para pihak sangat diharapkan. Pemkab Siak berkomitmen mendukung komitmen kebijakan nasional untuk pengurangan emisi dan tentu bagaimana penurunan karbon, dan sangat terbuka tentunya untuk berkolaborasi, dan dukungan para pihak menjadi penting bagi pembangunan rendah karbon mengurangi emisi di Semenanjung Kampar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Thank you so much, Pak Bupati. And if I can re-emphasize Pak Bupati message was all about collaboration in the future to make the activities or the ambition to reduce emission at Siak district to be visible. So for the next one, the second keynote, I would like to ask Haji Zukri Misra, the region of the Pelalawan district. So Pak Zukri, Pak Bupati Zukri, he was born in 1979. The Pak Bupati is an active politician. He has been a member of the Provincial Parliament in Riau from 2009 until 2019. And he was elected as Vice Chairman of the Parliament of Riau Province from 2019 until 2020. So since 2021, he will serve as the region of the district Pelalawan until 2024. And now he will say something about the volume netching approach in Pelalawan district. Pak Zukri, you have 10 minutes. The floor is yours. Silakan, Pak. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Nice to meet you all, the half lover. Okay, my name is Zukri, the region of Pelalawan district. I want to invite you to watch my video. Please, my video. Pelalawan Regency is part of the Riau province, which is located on the island of Sumatra. Pelalawan has a carbon contributing forest area for the world, which we call the carbon donation, namely the Kampar Peninsula, with an area of 743,000 hectares, and the Kerumutan Wildlife Sanctuary with an area of 192,000 hectares. The Kampar Peninsula ecosystem and the Kerumutan Wildlife Sanctuary play an active role in the absorption of 109 million tons of carbon dioxide, equivalent to 22.33% of the national emission reduction target. This area has a wealth of biodiversity in the form of 58 types of flora and 82 types of fauna, such as punak, meranti, kempas, bintangur, Sumatran tiger, Asian snakehead bird, golden arowana fish,
Shonamaru, and various other types. Between these two areas, which are separated by the Kampar River, there is a unique natural phenomenon that has been recognized by the world, namely the Ombak Bono Tujuh Hantu, or it called as Bono, the wave of seven ghosts, where people can surf the river for more than an hour. The government of Pelalawan Regency is committed to build sustainable infrastructure that is environmentally sustainable. We named it the Sejuk Pelalawan Program. To realize this program, we will do several things to support this program. First, maintaining the current remaining natural forest of around 300,000 hectares. Second, restoration in degraded forest areas around 23,000 hectares, with the movement planting 1 million trees on critical land, and on the banks of rivers, planting fruit trees along the eastern causeway and people's house yards. Third, acceleration of achievement and management of social forestry in the Kampar and Kerumutan Peninsula ecosystems. The total potential of this is 21,000 hectares, with a natural forest cover of 8,000 hectares, as emission reduction and economic improvement. Fourth, completion of oil palm in an area of 25,000 hectares by collecting data on community plantations in forest areas in accordance with the work of the copyright law. Fifth, land clearing program. By providing assistance in the form of subsidizing heavy equipment and making it free for the poor. This is intended so that people do not burn the forest. By maintaining the environmental ecosystem, the community can enjoy the natural beauty, commonly known as ecotourism, and the community can take benefits in the form of non-timber forest products and for the fishermen who catch the fish. Okay, thank you for watching my video. Saya ingin sampaikan pada seluruh peserta konvensi. Yang pertama, we must love our heart. We must love heart. Kita harus mencintai bumi, karena ini bentuk keyakinan. Saya ingin sampaikan begini, tolong. Mencintai bumi bentuk keyakinan iman kepada Tuhan. So if I may help to translate, so Pak Bupati wants to give a message that the first most important thing is that we all need to love the earth, because this is the form of our faith to God. Silakan. Karena kalau orang mencintai bumi, kita mencintai Tuhan, dia meyakini ada Tuhan, bentuk keimanan. Kalau dia meyakini Tuhan, maka dia harus mencintai semua ciptaan Tuhan. Dan seluruh ciptaan Tuhan, salah satunya adalah alam bumi yang ada diciptakan Tuhan dengan seluruh isi-isinya. Seluruh konten yang ada di bumi itu sendiri. The heart content, jadi harus kita cintai, maka mencintai alam, mencintai manusia. Sama dengan mencintai manusia, sama dengan mencintai flora dan fauna. Okay, so because why is it important? Because when you in God, then you will also love the earth, the humans, and the biodiversity within it. So the form of loving your environment is an act of. And I say we give what 1 million carbon. 1 million carbon every year. Every year 1 million carbon to what? From
Kampar Pavilion and Kerumutan. Pertanyaannya hari ini bahwa Semenanjung Kampar dan Kerumutan, everyone akan terjadi pengurangan. Setiap tahun akan terjadi pengurusan. Maka yang dibutuhkan hari ini adalah auto commit, auto sinergi, auto kolaborasi to care Kampar Pavilion and Kerumutan. Yeah, so what's from the programs that the government has done at the Kampar district through planting and others, there's a potential to reduce the carbon for about 1 million tons. So this is what's happening on the ground, and he will hope that through more collaboration in the future, we can have more and more impact and activity on the ground to continue the good progress. We have have care with Kampar Pavilion and Kerumutan. Kami membutuhkan teman-teman dunia untuk membantu menjaga bagaimana Semenanjung Kampar dan Sungai Kerumutan bisa berkelanjutan, bisa terjaga, dan itu kami sangat butuhkan. Hari ini kami bekerja sendiri. Kami ingin sampaikan bahwa kami mengalami banyak problem untuk menjaga ini. Karena ini menjadi salah satu paru-paru dunia, 22,3% dari penyerapan karbon nasional berada di dua landscape ini. Maka kami membutuhkan sekali bantuan dari teman-teman di seluruh dunia untuk menjaga ini bersama-sama. Saya translate dulu, Pak. So you all have seen the movies and you see how beautiful and how precious is the Kampar Peninsula, and what Pak Bupati hope is for collaboration in the future, because the district now is working by themselves independently, and so collaboration, he called for international collaborations and cooperation to continue this program alive, and also the potential of contribution for emission reduction through saving the Kampar is very significant. It's about 20% of the national contribution of Indonesia. Kita harus menyelamatkan 58 pelora, 38 jenis burung, dan 44 jenis ikan yang berada di dua landscape ini. So it's a mega biodiversity. We have 58 flora. We have more than 30 of species of animals also. So we need to collaborate to preserve this mega diversity. Kita mengalami problem untuk menjaga ini. Kita menghadapi problem untuk menjaga bagaimana ini berkelanjutan, bagaimana ini bisa lestari, bisa terjaga. Salah satunya adalah masih tingginya di illegal logging. Illegal logging terjadi. Ini menjadi problem. Yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya ini tidak terjadi. Illegal logging bisa jadi karena bicara kesejahteraan. Maka kita memiliki konsep bahwa alam harus mensejahterakan rakyat, harus mensejahterakan manusia. Maka ini yang harus kita pikirkan. Kami memikirkan supaya rakyat mensejahterakan, alam mensejahterakan rakyat. Maka kami berpikir jalan yang paling efektif untuk menjaga seluruh hutan ini adalah hutan-hutan ini harus kita jadikan menjadi ekowisata. Menjadi ekowisata. Okay. Ekowisata adalah solution to care the Semenanjung, di Kampar Pavilion and Kerumutan. Okay. But the problem, we have no money. We have no lot money. We can having for U-Haul, the hut lover. Okay, Pak.
Jadi, we have still have challenges in the district. So there still is illegal loggings, and one of the causes of the illegal logging was the welfare of the communities. So what really important now is how to make sure the nature will also provide a welfare to the communities surround the forest. So this is a thing that we want to do. One of the idea at the moment is ecotourism and other types of activities that can really brings welfare to the communities. But of course, it will require a lot of investment, and of course each government will have its own limitation to push as fast as it goes for promoting a new livelihood for the communities. Kita berharap masyarakat bersama-sama menjaganya, karena di Riau, in Pelalawan, bahwa hutan-hutan hari ini menjadi sarana untuk masyarakat untuk menanam sawit. Ini problem. Bagi masyarakat ada tanah, maka equal in line with palm oil. Palm oil. We must stop it. Kita harus hentikan supaya orang tidak menanam itu, dan saya pikir, I think solution this problem, this landscape must be eco-wisata, ecotourism, must be ecotourism. This landscape must be ecotourism. This solution from illegal logging or use it the landscape to palm oil community. Teman-teman semua, kami juga ingin menyampaikan how to commit pemerintah Pelalawan. The Pelalawan district, we are commit to cool Pelalawan. Pelalawan sejuk, atau tagline sedekah oksigen. Ustadz, we have a tagline sedekah oksigen. Until 2024 kita akan menanam 1 juta pohon. Oke, Pak. 1 juta pohon akan kita tanam. Bentuk komitmen kita ingin menjaga bumi dan mencintai bumi. Karena kita yakin dalam satu tanaman yang kita tanam akan menghidupi, membantu banyak orang, dan kami yakin itu bentuk sedekah. Okay. Maka bisa jadi mungkin satu batang pohon yang ditanam oleh manusia yang akan mengantarkan besok dia akan masuk surga. Saya dulu, Pak. So one of the other issues is also the encroachment of unsustainable commodities such as palm oil or others that carried in unsustainable ways that encroaching the forest. So what going to happen now and in the future is a commitment to conserve the forest. One of it will be ecotourism, but of course other measures are open for more collaboration in the futures. And also the Bupati or the head of the region are committed to conserve the forest, and also will do ambitious planting project. He have ambition to plant about 1 million trees within the region to, for the environment, and he believed that everyone should do this, because when you plant trees, it's not just giving trees in the ground, but also it gives you it's a good deeds for you. It will give you more pahala, ya Pak. It will give you pahala. It will give you good deeds to go beyond after. Ya, terima kasih. Kami mengajak kita semua bantu Riau, bantu Pelalawan, bantu Siak to care Kampar Pavilion and Kerumutan. Having has to care the Kampar Pavilion and SM Kerumutan, maka kami juga ingin sampaikan di sini di konvensi ini juga kami ingin sampaikan, kami akan peduli ingin menjadikan dua landscape ini menjadi ecotourism. Ecotourism lah yang akan menyelamatkan dua landscape ini, karena landscape ini cukup luas
tidak akan mungkin bisa dijaga oleh manusia, dan menjaganya cuman manusia itu sendiri yang punya kepedulian terhadap landscape ini. Dan cara menjaganya menjadikan orang-orang yang ada tinggal di situ merasa memiliki dengan menjadikan landscape ini menjadi sebuah wisata baru dan wisata ecotourism, international ecotourism and Riau the next time. Thank you for all dan good afternoon. Kami sangat membutuhkan kita semua untuk menyelamatkan Semenanjung Kampar dan SM Kerumutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Bupati. So just to recap on the last comment, so Pak Bupati is really hoping for collaboration in the futures, and one of the measures that he believed to support the ecosystem will be through ecotourism, and he would like to invite you all to visit Indonesia and hopefully can visit the Kampar Peninsula in the future. So that's from Pak Zukri from the Pelalawan district. So after the second keynote, we would like to ask for the panelists so to give a comment. The first one will be Pak Riko Kurniawan. Pak Riko is the director of Yayasan Paradigma. He's born in Dumai, Riau, Sumatra Island, with economy as his education background. But Pak Riko was the executive director of WALHI, or affiliate of Friends of the Earth of Indonesia, in Riau from 2013 until 2020. At the moment, Pak Riko is the director of Paradigma Foundation. So Pak Riko, you have 10 minutes. The floor is yours. Thank you, Atta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, audien. Yang kami hormati Pak Bupati Pelalawan dan Mbak Bupati Siak yang hadir di tengah kita, dan Bapak Ibu yang hadir di pertemuan sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami Koalisi Masyarakat Sipil mendorong penyelamatan dan restorasi Semenanjung Kampar dan Kerumutan dalam pendekatan hulu. Next. Tadi seperti yang kita lihat tadi dari video dan sebagainya, kawasan Semenanjung Kampar dan Kerumutan yang berada di Provinsi Riau merupakan salah satu landscape yang terbesar hutan lahan gambutnya di Indonesia. Ada total areal sekitar 1,3 juta hektar landscape Kerumutan dan Semenanjung Kampar. Di dalam landscape itu terdapat 1 taman nasional, 2 suaka marga satwa, dan beberapa konsesi dan wilayah masyarakat yang berada di landscape Semenanjung Kampar dan Kerumutan. Nah, landscape ini merupakan salah satu landscape hamparan gambut yang terluas yang masih tersisa di Riau, dan menjadi penting bagi kita untuk bagaimana melakukan restorasi dan pemulihan ekosistem di dalam pencapaian volume net sink yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk pencapaian penyerapan emisi bersih di sektor hutan dan lahan di tahun 2030 nanti. Dan kawasan ini merupakan kawasan potensi yang sangat besar karena gambut terdalam yang berada di Indonesia terdapat di situ, dan hampir terdapat luasan sisa hutan alam itu sekitar 607.000 hektar lebih, dan sisanya berupa APL dan juga beberapa konsesi dan sebagainya. Dan mengapa unik konsesi ini kita dorong, mengapa unik landscape ini kita dorong? Karena memang landscape ini bisa menjadi potret nyata bagaimana
upaya masyarakat, pemerintah nasional, pemerintah daerah, dan juga bisnis berkomitmen di dalam penyelamatan sisa hutan gambut yang berada di situ. Karena hampir tadi saya bilang tadi, ada taman nasional, Soka Marga Satwa, ada konsesi, ada wilayah masyarakat yang berada di dua landscape. Lanjut. Nah, landscape ini di samping tadi kita bicara gambut, suaka kawasan kerumutan dan Semen Kampar merupakan mega diversity yang terluas yang berada di Indonesia salah satunya, dan merupakan juga rumah harimau Sumatera yang masih banyak tersebar di Sumatera, itu berada di Semen Kampar dan kerumutan. Begitu juga spesies flora, burung, dan fauna yang berada di situ. Lanjut. Next. Nah, implementasi VOLU merupakan pencapaian yang cukup pragmatis dan possible untuk bagaimana mendukung penyerapan emisi bersih di dua landscape ini bisa dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi dari Indonesia di dalam volume netting yang berada di sektor hutan dan lahan. Lanjut. Nah, tadi Pak Bupati, Siak dan Pahlawan sudah menyampaikan komitmen dan kebijakan mereka di dalam bagaimana memastikan dua landscape ini terjaga dan arah pembangunan yang berkelanjutan. Dan kebijakan Bupati ini merupakan salah satu syarat penting juga pencapaian volume netting itu bisa dimulai. Artinya dua komitmen kabupaten menjadi langkah maju di dalam pencapaian implementasi VOLU di Semenanjung Kampar dan kerumutan. Lanjut. Nah, kita juga memastikan sisa hutan alam yang tersisa seluas 652.000 hektar itu harus terus dijaga baik oleh masyarakat, konsesi maupun kebijakan pemerintah daerah dan nasional. Artinya di dalam landscape ini sebagian besar itu berada izin-izin konsesi yang masih berstatus hutan alam. Artinya komitmen bisnis juga menjadi penting. Bagaimana dalam pencapaian VOLU ini dalam dukungan dan implementasi kebijakan di bisnis untuk melakukan penyelamatan hutan alam yang tersisa di areal konsesi mereka. Begitu juga dengan Taman Nasional, SM, itu bagaimana dipastikan manajemen dan tata kelola kawasan konservasi ini terus dijaga, dan wilayah-wilayah yang berada di masyarakat untuk memastikan tata kelola yang lebih baik, karena juga landscape ini cukup unik karena itu berada di wilayah gambut. Gambut itu merupakan ekosistem yang rapuh. Jika itu terganggu, itu akan berimpact satu sama lainnya di dalam satu kesatuan. Lanjut. Terus kita juga mendorong adanya restorasi wilayah-wilayah yang rusak di masa lalu untuk memastikan penambahan penyerapan emisi, dengan salah satu upayanya misalnya wilayah-wilayah yang rusak, yang target yang akan kita lakukan itu seluas hampir 63.000 hektar wilayah-wilayah yang rusak di masa lalu untuk dipulihkan melalui berbagai upaya untuk pemulihan ekosistem gambut di sana. Lanjut. Terus memastikan juga tata kelola keterlanjutan sawit di dalam kawasan hutan. Nah, saat ini pemerintah Indonesia sedang mendorong kebijakan Cipta Kerja untuk penyelesaian sengketa sawit di dalam kawasan hutan. Dan wilayah-wilayah yang berada sawit di dalam kawasan hutan di dua landscape ini ada sekitar 44.000 hektar untuk memastikan
kepastian hukum dan tata kelola ke depan untuk penyelesaian sawit di dua landscape tadi. Lanjut. Terus alokasi perhutanan sosial di dua landscape ini mendesak didorong untuk memastikan keterlibatan masyarakat di dalam menjaga dan mengelola hutan untuk ditingkatkan. Potensi perhutanan sosial di situ ada sekitar hampir 200.000 hektar potensi perhutanan sosial, di mana kondisinya adanya sebagian masih berhutan dan ada juga yang tidak berhutan di dalam konsesi itu. Dan lanjut. Oke. Konklusinya, bagaimana keterlibatan para pihak bisnis, pemerintah daerah, nasional, dan masyarakat di dalam memastikan pencapaian restorasi dan pemulihan ekosistem Sungai Kampar ini mendesak untuk dilakukan sebagai arah pencapaian target pemerintah Indonesia di dalam pencapaian volume net sink di 2030. Dalam potensi hutan yang tersisa, catatan kami menunjukkan kontribusi dua landscape ini di dalam penyerapan emisi itu sebesar 22% lebih dari hutan yang tersisa. Dan jika ini terus ditingkatkan, tentu potensi penyerapan emisi dan pencapaian target volume net sink di Riau untuk pencapaian secara nasional itu kontribusinya cukup signifikan besar. Dan ke depan landscape ini juga masih dalam kondisi yang sangat bagus dan butuh penanganan sedikit untuk memastikan pemulihan agar target 1,3 juta hektar dari dua landscape ini menjadi kontribusi Riau di dalam penurunan emisi melalui solusi volume net sink. Mungkin itu yang kami sampaikan, semoga Bapak Ibu memahami. Sorry, I'm jam bahasa, not good English. Mudah-mudahan presentasi ini bisa menjadi langkah awal dari Riau untuk solusi global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Rico. So, just to reemphasize our conclusion, collaboration between multiple stakeholders will be needed, and it's a good investment to work together in Riau because it will contribute significantly to the achievement of the Indonesia ambition to meet with the NDC or the nationally determined contribution. So to all of you in this room, there are several of you are private sectors and others. So it was hoped that collaboration can be made together with the government and civil society to reach this goal. So the next one we will have, the next panelist we will have is Bu Nur Hidayati. So Bu Yaya, sadly she cannot attend in this event. So she will go through video on this in this occasion. So Bu Yaya, she is a consultant for CLUA, Climate and Land Use Alliance, an alliance of philanthropy. Bu Yaya she has an extensive experience working with civil society organization. Before working with the CLUA, she was the National Executive Director of WALHI, or the Indonesian Forum for Environment affiliation of the Friends of the Earth, for the period of 2016 until 2021. Sadly, at the moment, because of G20, Bu Yaya has to attend a dinner in Jakarta, but she already sent us a video. So please, the committee can play. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih kepada para penyelenggara yang telah mengundang Climate and Land Use Alliance pada forum yang penting ini. Kami mohon maaf tidak bisa menghadiri acara ini secara langsung dikarenakan satu dan lain hal. Yang terhormat Bupati Siak, Bapak M. Alfredi, yang terhormat Bupati Pelalawan, Bapak Sukri Misra,
Yang terhormat Ketua LPLH SDA Majelis Ulama Indonesia, Bapak Hayu Prabowo. Yang terhormat Direktur Paradigma, Bapak Riko Kurniawan. Yang terhormat Bapak Arta dari Mandala Katalika. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, konsultan untuk Indonesia Inisiatif dari Climate and Land Use Alliance atau CLUA, yaitu suatu aliansi kerjasama lembaga filantropi yang mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan potensi hutan serta pemanfaatan lahan yang berkelanjutan sebagai solusi perubahan iklim, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan melindungi lingkungan hidup. CLUA mendukung masyarakat sipil antara lain di Brazil, Kolombia, Meksiko, dan Indonesia. Sebagai aliansi lembaga filantropi, CLUA percaya bahwa dukungan pendanaan dari CLUA dapat sejalan dan saling melengkapi dengan pendanaan-pendanaan serta upaya-upaya pemerintah di dalam mengatasi perubahan iklim. Komitmen-komitmen yang disampaikan di ruangan ini serta di forum-forum lainnya untuk memperkuat kolaborasi antara donor, kementerian dan lembaga di Indonesia, serta sektor swasta, menunjukkan bahwa kita akan bisa melakukan lebih banyak hal secara bersama-sama. Dalam komitmennya, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keterkaitan erat antara masyarakat, lingkungan hidup, dan iklim. Dalam hal program perhutanan sosial, misalnya, pemerintah memiliki target 12,7 juta hektar hutan untuk dapat dikelola oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat. Pemerintah Indonesia juga telah memaparkan strategi untuk mencapai net sink dari sektor hutan dan lahan atau VOLU di tahun 2030 yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di pertengahan tahun 2022 ini. Inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan yang didukung oleh organisasi masyarakat sipil untuk menjadikan Semenanjung Kampar Kerumutan sebagai forest for land clearing. But currently, because of, next slide please, because of this peatland canalization, because of we drain out the middle area of the peatland. So next slide shows the water level currently the same level as the river, and the peatland in the middle is prone to the fire. Once the people make a fire for the food crops in the side of the river, then the fire will spread out throughout this peatland. Next slide, please. Next slide. This show how people, because of this thick vegetation during the before the planting the crops, people need to fire this one, because to clear out the land and they can plant the rice. But the issue is that because of this practice, the fire is spread out throughout the forest area. So because of that issue, Majelis Ulama Indonesia produced a fatwa. There are numerous laws and regulations to cope with forest fire, but the continuous catastrophic events has brought about the question about Sharia law on the act of the burning forest, as Indonesia society comprises civil or forbidden. So this Majelis Ulama Indonesia, at the time we come into the area and see, by ourselves how this practice is done and why this happening. So this fatwa called upon that the burning of forests and land that can cause damage, pollution, harm to other person, adverse health effects, other harmful effects is religiously forbidden or haram. And secondly, that facilitating, allowing, and or deriving benefit from the burning of forests and land as referred
to item number 1 is religiously forbidden or haram. So this fatwa is very powerful. Next slide, please. The support from the head of the Ulama Council of Indonesia, and currently is the Vice President of Republik Indonesia. Tolong diklik deh videonya. Videonya diklik atau next diklik. Oh, nggak ada suaranya ya? Oh, this should be sound, but it's not. So he's the head of Ulama Council of Indonesia. They're supporting this kind of fatwa. Nggak apa-apa deh, lanjut aja. Next slide, please. Okay, so this fatwa is just a piece of paper. So we make 2 books here, the books of the khutbah and books of the guidance of this pitland. So we have hundreds of da'i or preachers that has been educated, and we work limited time, so perhaps we will ask the panelists to also give a final remark. Jadi pertanyaan dari Budian, Pak Bupati dan Pak Riko Pahayu, bagaimana persepsi Bapak-Bapak untuk mewujudkan sinergi seperti yang tadi kita bahas tentang Kampariau. Tapi karena waktu, kalau boleh sekaligus jadi statement penutup untuk sesi kita. Silakan Pak Alfredi dulu. Terima kasih Bu Dian. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa di Kabupaten Siak ada potensi Semenanjung Kampar ini. Nah, gambutnya dengan tutupan lahan kan masih ada 86.000 hektar. Tapi situ kan ada 31.000 hektar Taman Nasional Zamrud. Nah sekarang yang kita mau dorong itu bagaimana nanti ini dalam mendukung kebijakan nasional mewujudkan net zero emission. Ya, kita siap melakukan pemulihan dan restorasi Semenanjung Kampar. Fokusnya di tadi daerah Teluk Lanus, Sarawak, Mekar. Ada perhutanan sosial yang hutan desa, hutan adat sekitar 34.000 hektar. Tapi kan kita bisa sendiri gitu. Ya kelembagaan segala macam ada, juga sebetulnya dukungan juga dari NGO, dari private sektor, tetapi ini kan perlu kolaborasi dan sinergitas dan supporting dari semua pihak, termasuk dunia internasional, pemerintah pusat, ya untuk kita bersama-sama melakukan pemulihan restorasi Semenanjung Kampar dengan pendekatan value nurturing. Kami siap untuk itu, tapi komitmen sudah ada, tolong dukungan. Terima kasih. Baik, Budian, saya pikir sinergisitas, dan kolaborasi antara pemerintah dan other stakeholder, satu kolaborasinya adalah tentu berbagi tugas untuk menjaga. Ke pemerintah daerah komit itu satu menjaga, yang kedua adalah bagaimana membangun kembali. Yang paling berat adalah dua-duanya berat, menjaga hutan berat dan membangun kembali juga berat. Maka kami kalau di Pelalawan itu Budian, itu satu keluarga, satu rumah itu harus kita wajibkan menanam 10 tanaman. 10 tanaman kita wajibkan untuk menanam 10 tanaman satu rumah. Yang paling berat sekarang adalah menjaga. Semenanjung Kampar termasuk daerah yang sebenarnya agak mudah menjaga karena memang sulit diakses. Di situ ada restorasi ekosistem, ada Tasik Serkap yang tidak jauh juga dari konsesinya April Group. Dari April Group ada restorasi RE di situ, Tasik Serkap, dan itu terjaga. Di Pelalawan yang paling berat menjaganya adalah SM Kerumutan. Ini berat menjaganya. Maka saya berpikir begini, bagi masyarakat itu kalau ketemu tanah pikirannya adalah nanam sawit. Itu pikiran masyarakat, ya Pak Alpedri. Masyarakat kalau lihat tanah dia akan tanam sawit karena menurut mereka itu adalah cuan. Maka yang paling penting kami berpikir SM Kerumutan itu yang paling ideal untuk menjaganya adalah dijadikan international ecotourism. Maka apa kolaborasinya, apa sinergisnya? Dibutuhkan infrastruktur, dibutuhkan capital,
Dan yang closing statement saya ingin sampaikan begini. Riau as to contributed to the world, sudah berkontribusi untuk dunia, memberikan karbon, tapi hari ini Riau tidak mendapatkan apa-apa. Riau belum mendapatkan apa-apa. Maka kalau ini mau dijaga, Riau membutuhkan pelalawan Siak, membutuhkan dunia memperhatikan. Mari sama-sama karbon yang sudah kita jaga dan kita hasilkan, supaya kita bisa terus menjaga dua landscape ini bisa sustainable dan terus kita pertahankan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Memang kalau yang terakhir kita sampaikan sebenarnya kita hadir di sini dalam suatu situasi yang sama, menghadapi isu perubahan iklim, di mana situasi perubahan iklim merupakan suatu situasi yang pasti akan mengancam keselamatan manusia di bumi ini. Dan Semenanjung Kampar dan Kerumutan, kita pikir itu merupakan suatu langkah maju bagaimana dua ekosistem ini, bagaimana komitmen dari bisnis, pemerintah daerah, nasional, dan juga masyarakat dan kalangan masyarakat sipil dalam komitmen pencapaian target penurunan emisi Indonesia di sektor hutan dan lahan melalui Volunet 2030 memang harus dilakukan. Nah, di Semenanjung Kampar juga landscape ini subjek-subjek yang berada di situ ada bisnis, ada masyarakat, ada kepentingan pemerintah pusat dan daerah yang kita pikir tiga komitmen dari masyarakat, bisnis dan pemerintah daerah dalam pencapaian penurunan emisi di sektor hutan dan lahan memang harus dimulai di situ. Nah, kenapa kita pilih Semenanjung Kampar dan Kerumutan itu mendesak dilakukan? Karena memang hamparannya masih bagus, sehingga tadi sisa hutan tersisa bisa dijaga, dan seperti kata Pak Sukri tadi dan juga Pak Bupati Siak, bagaimana yang sudah rusak itu harus kita bantu untuk pemulihan. Nah, sinergisitasnya itulah menjadi kontribusi untuk pencapaian VOLU 2030 melalui landscape ini bisa dimulai dengan cepat. Poin yang saya sampaikan, kolaboratif ini menjadi mendesak dipentingkan untuk bagaimana pencapaian 2030 di sektor VOLU di Riau ini bisa dilakukan di dua landscape. Terima kasih. Thank you. So I just want to highlight that the approach is to be three-pronged, which is the government, the business people, and the ulama. Ulama is representing the society. So the society in Islamic culture or Islamic environment, that the ulama is the kind of the one that can be is trusted by the people. So the fatwa provided the law, you know, the ground of the Islamic law, because there is positive law, of course, by government, but this only worldly law, you know. In Islam, we more believe in the afterlife law, which is the God's law. So the fatwa provide the complementary of the positive law. Positive law and moral law will change the behavior of the people. So this is proven by the study, by 2 dissertations, that the fatwa has proven to be very effective in the Muslim villages. So those kind of I think that's very important, the approach. And the approach of Ulama Council Indonesia is also 3, which is firstly we provide the legal ground, the Syariah ground, and secondly we empower the Islamic organization. So the Islamic organization has play important role. And the thirdly is that I saw the Waqaf. So Indonesia is the largest Muslim country. We has about 225 million of Muslim, and we have potential of $8 billion of a Waqaf that currently not been tapped properly. So actually we have money, but we need to we have some mechanism
to do it. Thank you. Thank you so much, everyone. We would like to conclude this event. We're not making any concluding remark here, but extending invitation to all of you to collaborate in us in making the ambition in real, to contribute to the greater good of people, climate, and biodiversity to be achievable. Thank you again for the audience, and thank you for the committee for letting us for the event, and I'll see you all soon.